tapi dia cukup baik sih menyajikan itu. Ini gimana nih orang? Ada komen? Iya, ya saya sedikit banyak apa ya mau dibilang diskusi mengenai rasionalisme ini dalam kekristenan Protestan ini ya sedikit banyak saya teringat mengenai diskusi soal bagaimana peran perasaan gitu. Jadi kadang kan Protestantisme ini terlalu menekankan rasionalitas gitu kan, pemikiran analitikal dan seterusnya gitu, sehingga sisi-sisi yang sifatnya poetik, yang mendayu-dayu, yang membawa perasaan gitu kadang agak terpinggirkan gitu, sehingga ya ini kembali lagi ya menjadi semacam barangkali menjadi semacam memberi semacam lubang gitu dalam diri orang-orang Kristen gitu. Saya nggak tahu ya apakah memang ini kayaknya barangkali Robert masuk sampai ke diskusi seperti itu, tapi saya hanya terkait aja pikir bahwa ya sisi-sisi poetik ini mungkin yang perlu lebih ditekankan lagi gitu. Di sisi lainnya saya melihat di luar kekristenan begitu, langsung maupun tidak langsung ya ada semacam tradisi yang masih mempertahankan itu kan. Saya teringat misalnya tulisannya si Butet Manurung yang dia bercerita di Rimba itu di daerah Jambi kalau nggak salah, mengenai suku yang dia bangun sekolah rimba di situ, lalu kemudian dia bercerita mengenai tradisi di situ. Orang mau ambil madu dari atas pohon gitu, dia menyanyi dulu, dan lirik nyanyian itu erotis itu. Itu kan Robert pernah bicara di situ bahwa ada semacam indeks gitu kan. Jadi mantra-mantra itu membentuk semacam indeks yang merujuk ke sesuatu yang lain gitu. Misalnya ke Tuhan atau ke apa namanya momen-momen seksual manusia atau hal-hal lain di alam gitu misalnya. Jadi hubungan-hubungan yang tidak straightforward ini, hubungan-hubungan yang tidak secara langsung ini sebenarnya hubungan yang sifatnya poetik ini, saya kira itu ada gitu dalam tradisi-tradisi suku-suku kita yang masih survive sampai sekarang gitu. Dan itu membentuk tradisi mereka. Misalnya saya bercerita dengan salah satu teman di Manggarai, dia bilang waktu mereka mau tebang pohon di hutan, itu tradisinya mirip dengan orang menikah gitu. Karena mereka mengasumsikan pohon yang di pohon itu sebagai putri dari hutan, dan hutan ini nanti akan menjadi mertua dari besan dari manusia gitu. Jadi ketika selesai mereka memotong pohon itu, lalu pohon itu akan dibawa ke kampung untuk dibangun rumah gitu. Itu cara memikulnya itu ditaruh di tangan gini. Taruh di tangan. Bagi orang Manggarai, dan dia bukan dipikul pohon yang sebesar itu. Batang pohon yang sebesar itu bukan dipikul, tapi ditaruh di tangan, di tangan. Kenapa? Karena kalau dipikul itu asosiasinya orang meninggal. Sementara kalau pohon itu taruh di tangan itu cara menggotong pengantin. Nah ini dari kajian semiotika agama kan menarik untuk melihat hal-hal seperti ini, relasi-relasi yang sifatnya poetik ya dengan dalam tradisi-tradisi di luar kekristenan gitu. Barangkali juga memang kita bisa melihat dengan kacamatanya Robert ini itu bahasa roh. Sesuatu yang tidak straightforward, logis gitu. Tentu ini tidak secara langsung dibicarakan oleh Robert, ini hanya letupan ide saya saja. Atau gimana Kak Romi? Iya, saya ngerti memang. Jadi ketika baca semiotika, jadi gini, kita dudukan dulu perkaranya. Jadi Robert ini mau membawa metode semiotika untuk mengkaji teks-teks religius. Nah, ya.
teks religius itu bukan cuma teks tulisan, teks-teks yang seperti dalam bab pertama dia bahas tentang ritual gitu ya, lalu tentang mantra-mantra gitu ya, bagaimana semacam genealogi mantra itu ya, bagaimana kiasmus dalam mantra, pengulangan. Nah, saya rasa bahasa roh juga adalah bagian dari mantra, tanda petik ya, bagian dari mantra yang bisa dikaji karena memang strukturnya itu sama dengan aku hidup dari kepercayaan-kepercayaan lain begitu. Mereka juga punya mantra-mantra lain yang bisa dikaji secara tekstual. Dia katakan dalam mantra itu ya menarik ya, dalam mantra itu ada elemen, ada semacam konvensi atau semacam ya tadi itu ya penanda-petanda tentang kutukan atau tentang berkat atau apa. Nah, itu bisa dilihat dengan jelas, bisa ditelusuri dengan menggunakan pisau iris semiotika. Ya, jadi simbol-simbol yang dihasilkan itu, teks-teks itu, nah, teks sekali lagi bukan hanya literal, itu bisa dipersoalkan dan bisa dilihat. Ya, jadi ada dalam sistem upacara mereka, dalam bahasa-bahasa yang dipakai, dalam mantra-mantra ketika sihir juga ya, sihir, bagaimana orang mengusir setan, bagaimana orang membacakan berkat dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai pisau semiotika untuk membedah. Bahkan lebih jauh di bab selanjutnya nanti akan saya sharing beberapa gambar juga. Gestur ya, gestur, tarian, itu bisa dikaji secara semiotika. Senangnya belajar semiotika begitu, karena teks budayanya itu jadi kaya gitu ya. Lalu nanti dia bergerak setelah di gestur, lalu dia bergerak ke arah-arah yang seperti yang benar-benar simbol, yang simbol-simbol benar-benar simbol ya, kayak simbol salib dan lain sebagainya. Nah, dia pakai Peircean itu supaya jelas, mungkin boleh ditampilkan Yan gambarnya dulu. Nah, di dalam Peircean itu mungkin ada triad yang sudah sangat familiar ya, kalau orang-orang teman-teman semiotik pakai, ya ini ya, jadi ada representamen, ada interpretan, sama ada objek begitu ya. Kalau di dalam bahasanya Saussure sama Barthes itu kan representamen itu signifier, penanda, terus signified-nya itu petanda. Petanda itu adalah konsep tentang kucing itu gitu ya. Jadi objeknya itu kucing, petandanya itu apa yang ada dipikirkan atau yang ada di sistem bahasanya. Sedangkan representamen ini adalah signifier-nya. Artinya kita yang melihat itu ya, jadi signifier. Nah, ada soal lain dari Peircean ini, soal yang dia sebut juga ikon. Ikon itu kayak simbol yang ada di toilet ya, jadi ada gambar laki-laki, gambar perempuan, langsung merujuk kepada orangnya, itu ikon. Sedangkan indeks itu seperti penunjuk ya, penunjuk. Jadi kalau ada asap, lalu kita membayangkan pasti ada api, itu menunjuk. Atau ada jejak kaki di pasir, lalu kita bisa lihat, oh ternyata ada orang berjalan. Nah, itu indeks, sedangkan simbol itu melampaui ini. Jadi kadangkala simbolnya apa, tapi signified atau petnya itu bisa macam-macam. Signifier biasa orang bilangnya. Jadi dia bisa kemana-mana pengertiannya. Nah, soal gestur ini contoh ya, saya pakai yang mungkin yang masyarakat, tapi kalau mau dipersoalkan bahasa roh bolehlah kita diskusikan. Cuma yang gestur dulu. Ini saya kasih beberapa contoh. Coba next slide. Saya kebetulan karena suka seni pertunjukan juga ya, jadi cukup dekat dengan soal-soal gestur ya. Ini jadi dalam tarian Jepang itu gesturnya beda dan setiap gerakan itu punya makna gitu ya, punya makna yang punya proses semiosis gitu ya. Kenapa dia bergerak? Jadi tidak sesimpel seperti dance yang Korea sekarang itu ya. Jadi di dalamnya itu ada semacam hal-hal transendental yang diresapi, dimaknai, bahkan diimpartasikan gitu ya, keluar kepada penonton ketika dia melihat dia menari gitu ya. Coba next slide lagi. Ini kebetulan waktu itu ikut lihat Jogja Performing Arts begitu ya. Ini juga lihat ya menggunakan simbol. Jadi
setiap gerakan itu punya arti secara religi lah kalau mau kita pakai bahasa dia ya. Next slide. Nah, ini ada satu yang ditampilkan pada waktu itu menarik sekali. Ini orang Indonesia ya, oleh ini si Eko ya. Ini yang Eko Supriyanto. Jadi dia ciptakan sebuah tarian dari anak-anak di Halmahera Utara kalau nggak salah di daerah Maluku sana. Judulnya Krai Jaya Lolo, tentang bagaimana gitu ya. Dan ini lama ya, hampir 2 jam mereka bergerak terus kalau mau lihat di YouTube itu, dan ini sangat diapresiasi. Tidak ada suara, hanya orang yang bergerak. Next slide. Ini ada beberapa foto yang diambil oleh kawan. Tapi gerakan-gerakannya itu sangat memberikan sentuhan secara melampaui hal-hal yang literal ya. Kebanyakan kita kan beragama ini literal banget ya. Tapi ketika melihat sebuah gestur yang seperti ini, rasanya itu kayak jiwa itu ya, kayak terbang dalam katanya kan ke dalam ranah sublim gitu ya, yang rasanya susah diungkapkan gitu. Kadang-kala ada satu itu kita nggak bisa ngomong lagi. Next slide terakhir. Nah ini ya, jadi mereka gerak terus, jadi seperti seperti terumbu karang yang menari-nari di bawah laut itu. Nah ini kalau dikaji dari kacamata teologi laut atau teologi ekologi ini menarik sekali ya kalau mau diperjumpakan. Dan ini full simbolis. Thank you share screen-nya. Jadi ini full simbolis dan apa ya? Dan kadang-kala memang bahasa religi itu kan tidak harus hanya literal teks saja ya. Jadi harus lebih poetik dalam sisi gestur, dalam sisi hal-hal yang tadi berbau saman ya, mantra, sihir dan lain sebagainya. Yang harus juga dihargai dan juga mungkin di dalamnya kita bisa berjumpa dengan yang ilahi itu. Nah, mungkin ya bahasa roh itu adalah bagian dari mantra. Kalau mau kita ngomong begitu ya, dari mantra yang tentunya tidak sama dan dari sisi kajian budaya secara simbolis ya mirip karena ada unsur kiasmus itu ya di dalam apa yang diucapkan. Begitu ya kurang lebih yang beberapa bagian yang menarik dari tulisan Robert. Iya, aduh, ini saya sampai terpesona ini mendengar penjelasan Kak Romi ini.